Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Aris, saya Riri Ardia Febriani dari kelas Meteorologi 7TB. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan untuk ujian tengah semester mata kuliah Sistem Cuaca Skala Meso. Pertanyaan pertama, jelaskan definisi sistem cuaca skala meso dan pembagiannya berdasarkan skala waktu dan ruang, serta fenomena-fenomena apa saja yang termasuk sistem tersebut. Sistem cuaca skala meso adalah sistem cuaca yang skalanya lebih kecil dari skala sinoptik atau skala makro, tapi lebih besar dari skala mikro dan skala kumulus, dengan dimensi ruang 2 hingga 2000 km dan skala waktu kurang dari 1 hari hingga beberapa hari. Klasifikasi sistem cuaca skala meso berdasarkan Orlansky tahun 1975 dibagi menjadi 3, yaitu meso alpha scale dengan skala ruang 200 hingga 2000 km dan skala waktunya 6 hingga 36 jam. Contohnya adalah jet stream, small hurricane, weak anticyclone, mesoscale convective complex. Yang kedua adalah meso beta scale dengan skala ruang 20 hingga 200 km dan skala waktu 30 menit hingga 6 jam. Contohnya adalah local wind fields, angin gunung, angin darat, angin laut, dan large thunderstorm, most mesoscale convective system. Yang ketiga adalah meso gamma scale dengan skala ruang 2 hingga 20 km dengan waktu 3 hingga 30 menit. Contohnya adalah most thunderstorm, large cumulus, extremely large tornadoes. Kemudian untuk klasifikasi sistem cuaca skala meso berdasarkan Fujita tahun 1986, untuk meso alpha scale, skala ruangnya 200 hingga 2000 km, skala waktunya 6 jam hingga 2 hari. Contohnya adalah jet stream, small hurricane, dan weak anticyclone. Sementara untuk meso beta scale, skala ruangnya adalah 20 hingga 200 km, skala waktunya 30 menit hingga 6 jam. Contohnya adalah local wind fields, angin gunung, angin darat, angin laut, mesoscale convective complex, dan large TS. Kemudian mesogamma scale, skala ruangnya 2 hingga 20 km dan skala waktunya 3 hingga 30 menit. Contohnya adalah most thunderstorm, large cumulus, dan extremely large tornadoes. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, tuliskan perbandingan rasio energi kinetik dan energi potensi gravitasi yang dapat menjelaskan interaksi aliran angin terhadap topografi, udara naik dan melintasi gunung atau kembali turun. Naiknya udara melintasi ataupun kembali turun ditentukan oleh seberapa cepat udara bertiup atau V dan seberapa tinggi bukit atau topografinya atau H. Untuk persamaan energi kinetik, EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana M adalah massa, V adalah kecepatan. Sementara untuk persamaan energi potensial gravitasi, EP sama dengan MGH, di mana M adalah massa kelereng, H adalah tinggi bukit, dan G adalah gravitasi. Berdasarkan rumus dari energi kinetik KE dan energi potensial gravitasi PE, maka rasio energi kinetik terhadap energi potensial gravitasi dapat memberikan ukuran yang tepat apakah suatu benda atau fluida akan melewati bukit. Jika energi kinetik sama dengan energi potensial gravitasi, maka benda atau fluida akan sampai ke puncak bukit. Seperti animasi di bawah ini. Kemudian, jika energi kinetik melebihi energi potensial gravitasi, benda fluida akan melewati bukit. Dan jika energi kinetik kurang dari energi potensial gravitasi, benda atau fluida akan berhenti sebelum mencapai puncak bukit dan menggelinding kembali ke bawah. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, jelaskan tentang A. Gelombang gunung, B. The vertical propagating wave, C. Breaking wave, D. Downslope winds, E. Rotor clouds, F. Treadly wave.
A. Gelombang gunung. Gelombang gunung atau mountain waves merupakan gelombang atmosfer yang terjadi ketika ada angin kuat melewati halangan topografi dengan komponen utama angin tersebut tegak lurus terhadap penghalang. Syarat terjadinya yaitu stabilitas atmosfer atau N cukup tinggi. Kemudian ada kecepatan angin horizontal U yang besar, serta topografi yang curam atau pegunungan. Karakteristik dari gelombang gunung yaitu gelombang gunung dapat menjangkau hingga lapisan troposfer atas atau stratosfer. Gelombang gunung ini juga dapat menyebabkan pola awan lentikular di puncak gelombang. Kemudian B, the vertical propagating wave. Vertical propagating wave adalah gelombang gunung yang memanjang ke arah vertikal melalui atmosfer. Saat udara mengalir di atas gunung, gelombang yang dihasilkan dapat menyebar ke atas jika atmosfer cukup stabil, sehingga gelombang dapat terus berosilasi tanpa banyak peredaman. Kemudian, gelombang dapat mencapai lapisan atmosfer atas, seperti troposfer atas atau stratosfer. Ciri utama dari the vertical propagating wave yaitu energi dan momentum vertikal bergerak ke atas, sering memengaruhi pola angin dan turbulensi di lapisan atas atmosfer. Kemudian C, breaking wave. Breaking wave adalah kondisi di mana gelombang gunung menjadi tidak stabil dan pecah, mirip dengan gelombang laut yang pecah di pantai. Penyebabnya adalah energi gelombang terlalu besar, sehingga struktur gelombang tidak dapat dipertahankan. Kemudian atmosfer bagian atas menjadi kurang stabil, sehingga menghambat propagasi vertikal. Dampaknya yaitu turbulensi yang intens di atmosfer atas, serta gangguan pada penerbangan, khususnya di jalur yang dekat dengan pegunungan. Kemudian downslope winds. Downslope winds adalah angin kencang yang bergerak menuruni sisi pegunungan setelah melewati puncak gelombang gunung. Karakteristiknya yaitu suhu naik secara signifikan di sisi bawah angin, lee side, dan kecepatan angin yang sangat tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada struktur dan vegetasi. Contohnya adalah angin food, udara panas dan kering yang turun di sisi bawah angin pegunungan, dan angin chinook, angin hangat di sisi timur pegunungan Rocky di Amerika Utara. Kemudian ada rotor clouds. Rotor clouds adalah awan turbulen yang terbentuk di bawah gelombang gunung. Awan ini terhubung dengan pusaran udara horizontal rotor yang berkembang di sisi bawah angin dari pegunungan. Ciri utama dari rotor clouds terlihat seperti awan gelap dan mendatar. Kemudian lokasinya biasanya tepat di bawah titik puncak gelombang gunung. Bahayanya dapat mengindikasikan turbulensi ekstrim yang berbahaya bagi penerbangan. Kemudian F, Trepley wave. Trepley wave adalah gelombang gunung yang tidak menyebar secara vertikal. Gelombang ini terjadi jika lapisan atmosfer atas lebih stabil dibandingkan lapisan bawahnya, sehingga gelombang memantul di antara lapisan tersebut. Karakteristiknya adalah pola gelombang berulang di sisi bawah angin dari gunung, cenderung menyebabkan awan lentikular berlapis-lapis. Ciri utamanya tidak ada propagasi vertikal signifikan dan pola osilasi horizontal yang terlihat pada citra satelit. Kemudian pertanyaan keempat, jelaskan proses interaksi shear dan convective storm. Convective storm yang sangat kuat dimodulasi oleh vertical wind shear di lingkungan. Jika shear-nya lemah, maka akan terjadi ordinary cell. Dampaknya yaitu udara naik, updraft, dan turun, downdraft, saling tumpang tindih. Kemudian karakteristiknya yaitu tidak ada aliran udara yang menopang badai untuk bertahan lama. Jadi hasilnya umur badainya sangat singkat, sekitar 20 hingga 30 menit saja. Kemudian jika shear-nya moderate atau sedang, itu akan menghasilkan multi-cell storm. Dampaknya yaitu membantu memisahkan updraft dan downdraft. Dan untuk karakteristiknya membentuk beberapa sel badai yang berulang secara berurutan. Hasilnya potensi hujan lebat dalam
waktu yang cukup lama dan hujan es. Kemudian jika shear-nya kuat, akan menghasilkan supercell. Dampaknya mendorong rotasi di dalam badai mesosiklon. Untuk karakteristiknya, updraft menjadi kuat, terorganisir, dan berputar, sehingga hasilnya menjadikan badai dengan potensi tornado, hujan es besar, dan angin kencang. Kemudian untuk pertanyaan kelima, jelaskan proses daya apung, buoyancy, dan persamaan dasarnya, serta kaitannya dengan aktivitas konvektif. Buoyancy atau daya apung adalah gaya dalam arah vertikal pada parsel udara karena perbedaan densitas antara parsel udara dan udara sekitarnya. Pada skala meso, pengaruh topografi dan gaya apung menjadi faktor utama yang mempengaruhi sirkulasi angin. Perubahan densitas memicu vertical motion di atmosfer dan lautan. Udara dengan densitas yang lebih rendah akan naik ketika dikelilingi udara dengan densitas yang lebih padat, sehingga parsel udara akan naik ke atmosfer jika densitasnya lebih rendah daripada densitas lingkungannya. Pengaruh buoyancy dilihat pada persamaan perturbasi momentum vertikal sebagai berikut, di mana L berisi kombinasi liquid dan ice water. Faktor penentu dari buoyancy yaitu perbedaan tekanan dalam fluida, densitas fluida, temperatur fluida, dan gravitasi. Pertanyaan keenam, jelaskan persamaan dasar yang berkaitan dengan gravity current. Kajian teori dalam gravity current adalah dinamika fluida sebagai sistem fisis kontinu yang dipelajari melalui seperangkat persamaan yang biasa disebut dengan a set of governing equation, yang terdiri atas 3 persamaan dasar berdasarkan Kasman-Roysing dan Beckers pada tahun 2009, yaitu 1 persamaan Navier-Stokes. Merupakan analogi hukum Newton untuk sistem fisis rigid. Persamaan Navier-Stokes dalam sistem koordinat Cartesius 3D dituliskan sebagai berikut. Dengan ρ0 adalah kerapatan fluida referensi, U adalah kecepatan fluida, P adalah tekanan fluida, ρ1 adalah variasi kerapatan fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan mu adalah viskositas dinamik fluida. Persamaan momentum 1 tersebut dapat diuraikan menjadi komponen horizontal dan vertikal. Komponen vertikal persamaan 1 sering disebut sebagai persamaan hidrostatik dan dituliskan sebagai berikut. Dou P per dou Z sama dengan min rho G, dengan rho menyatakan kerapatan massa fluida. Kemudian ada persamaan kontinuitas. Persamaan berikutnya yang mendeskripsikan gerak fluida adalah persamaan kontinuitas yang menjelaskan hukum kekekalan massa dalam bentuk dou rho per dou T ditambah rho delta dot U sama dengan 0. Kemudian persamaan keadaan. Persamaan ketiga yang mendeskripsikan gerak fluida adalah persamaan keadaan atau sering juga disebut sebagai persamaan kerapatan massa. Dengan mengadopsi rumusan yang diberikan oleh Gill pada tahun 1982 dan Prastowo pada tahun 2008, maka persamaan keadaan dituliskan sebagai berikut. Dengan ρ0 adalah kerapatan air tawar dengan nilai 0,998234 gram per cm kubik pada temperatur T0 20 derajat Celcius dan salinitas S0 35 sebagai kerapatan referensi. Alfa adalah koefisien ekspansi termal 1,7 kali 10 pangkat min 4 per K dan beta adalah koefisien kontraksi salinitas 7,1 kali 10 pangkat min 4. Demikian jawaban saya untuk ujian tengah semester mata kuliah Sistem Cuaca Skala Meso. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.